Lampung merupakan provinsi tetangga Sumatera Selatan yang paling sering menjadi perlintasan jika hendak menuju ke Pulau Jawa. Selain memang memiliki destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Jika sebelumnya untuk menuju ke Provinsi Lampung membutuhkan jarak tempuh selama 10 jam dari kota Palembang, kini jarak tempuhnya bisa dipotong menjadi hanya 3 jam saja. Dengan adanya tol Trans Sumatera, khususnya untuk ruas Terbangi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, atau Terpeka. Untuk membuktikannya, tim ini Sriwijaya sengaja ingin menguji coba waktu perjalanan yang cukup efektif ini menuju ke Lampung. Pemirsa, semenjak dicanangkannya pembangunan tol Trans Sumatera oleh pemerintah pusat, saat ini beberapa rute sudah mulai beroperasional. Salah satunya rute fungsional Terbangi Besar, Pematang Panggang, dan Kayu Agung atau Terpeka sepanjang 189 km. Dan ternyata jalur tol ini memang cukup dapat memangkas jalur darat dari Palembang menuju Lampung ataupun sebaliknya. Sejauh apa ruas jalan ini dapat efektif untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat? Kita saksikan. Ini Sriwijaya bersama saya Arya Kansori. Ruas tol Terbangi Besar Pematang Panjang Kayu Agung merupakan salah satu ruas tol Trans Sumatera yang terpanjang yang pernah diresmikan. Panjangnya kurang lebih 189 km. Dan pemerintah pusat masih terus melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sepanjang 2.974 km dari Lampung hingga ke Aceh. Yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Tol Terpeka ini memiliki 17 jembatan, 6 simpang susun, dan 23 underpass. Yang akan memperlancar aksesibilitas serta perjalanan dari dan menuju ke arah Palembang, Sumatera Selatan. Pembangunan jalan tol di Sumatera menjadi bukti bahwa jalan tol bukan hanya ada di Pulau Jawa saja. Terbukti kehadiran tol Trans Sumatera ini memang bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Membuka lapangan pekerjaan baru dan memfasilitasi sentra produksi dengan membangun keterkaitan antara pusat produksi, kawasan industri, pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Ini begitu. Di sepanjang jalan menuju Lampung, kami pun sempat mampir ke beberapa rest area yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti SPBU, toilet, tempat parkir, masjid, musolah, dan tempat makan. Memang belum semua keberadaan rest area ini beroperasional secara optimal. Namun keberadaannya cukup mampu menjadi tempat untuk beristirahat sejenak. Sedikit merelaksasi kondisi tubuh selama di perjalanan. Alhamdulillah ya, jadi mempermudah perjalanan kami kan. Jadi enak, kami lebih cepat, aman ya. Terus mengenai fasilitas-fasilitas yang di sini apa sudah banyak nggak? Udah lumayan lah, ini kan masih baru kan. Tapi udah lumayan lah, udah ada WC, ada tempat ibadahnya juga kan. Biasanya kalau pelaku berapa jam sebelum ada jalan tol ini? Sehari itu, misalnya dari jam 6 itu sampai sana bisa jam Isya nanti jam 6 pagi kan. Isya baru sampai. Kalau sekarang cuma makan waktu 3 jam, 4 jam gimana. Lebih mudah, lebih cepat, lebih irit. Mungkin ada keinginan kepada pemerintah usulan seperti apa untuk jalan tol ini? Ya itu di Indralaya tadi banyak tuh agak ada lubang-lubang itu kan. Itu agak bahaya itu kalau nggak cepet dikerjakan, itu nggak ditangani. Nanti ngerinya itu masuk lubang itu bahaya mobilnya. Mau pulang, perjalanan pulang ke Malang. Oh, mau pulang ke Malang. Dari masuk dari mana? Dari Kayuaro, Jambi. Jambi ya. Ini mau ke Malang berarti lewat jalan tol ya. Gimana ini kondisi jalan tol ini? Rusak, banyak yang lubang, gelombang. Ini. Tapi dengan adanya jalan tol ini gimana kalau menurut Bapak? Ya membantu sih. Bantu, ya? Biasanya sebelum ada jalan tol berapa lama menuju ke? Nggak, baru kali ini baru jalan. Baru kali ini. Nah, mungkin kalau Bapak saran apa yang perlu diperbaiki lagi ke depannya? Ya diperpanjang lagi tolnya kalau bisa. Diperbaiki yang lubang-lubang itu. Perpanjang sampai kemana? Sampai ujung Aceh. Fasilitasnya kok, fasilitas. Oh ya ini. Fasilitas yang ada di rest area seperti apa? Airnya belum bersih nih. Kotor air. Seperti di ya. Jawa gitu. Selamat sampai tujuan Iya, ya. iya. Selain itu, kami juga sengaja mampir ke salah satu rest area untuk bersantap siang. Pas ada siber kan. Ini begitu. Iya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan rest area kilometer 215 di wilayah Tiuh Balam Jaya, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan kita lihat di wilayah rest area ini sungguh sangat representatif. Para pengunjung yang datang juga sudah mulai ramai. Di sini fasilitas juga sudah mulai lengkap. Kita lihat ada minimarket yang tersedia, musola, kemudian tempat-tempat parkir yang luas, dan juga dilengkapi dengan tempat istirahat yang cukup nyaman. Dan tentunya ini juga kita lihat berimbas terhadap dampak perekonomian yang cukup signifikan di wilayah Sumatera. Dan pemirsa,
Saat ini saya akan makan siang terlebih dahulu bersama teman-teman. Yuk! Dan pemirsa, saya bersama tim ini Sriwijaya akan beristirahat sejenak dan bersantap siang sebelum kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Lampung. Menurut beberapa pelaku usaha tempat makan yang ada di kawasan rest area, keberadaan jalan tol Trans Sumatera ini merupakan berkah tersendiri bagi mereka karena membuka peluang usaha bagi mereka. Kendati saat ini penghasilan menurun drastis dampak pandemi COVID-19, namun mereka berharap kondisi perekonomian dapat kembali pulih seperti semula. Dengan beroperasionalnya jalan tol Trans Sumatera. Kurang lebih 7-8 bulanan lah. Sudah 8 bulan. Ya, Gimana Bu? Apakah sudah mulai ramai atau gimana? lumayan udah berjalan dengan inilah pokoknya berjalan udah lumayan rame untuk saat ini. Kemarin. Ya, Oke, corona kemarin sempat sepi ya? Sepi. Bu, waktu PSBB. iya. Menurun 50% lebih. 50%. Iya. Tapi tetap buka Mas? Tetap buka. Tetap buka. Baik, Bu, tanggapannya dengan adanya jalan tol Palembang Lampung ini? Iya. Tanggapannya ya kita bersyukur dengan adanya jalan tol Palembang Lampung ya ibaratnya menambah pemasukan kita gitu. Ibu orang sini atau? Ya orang sini. Orang sini. Iya. Menambah pemasukan dan meningkatkan perekonomian. Iya. Ini harapannya Bu? Harapannya ke depan supaya lebih maju lagi lah, lebih ramai lagi untuk jalan tol Lampung Palembang. Sama Bu, sama ya 8 bulan 7 bulanan lah. Selama ini yang saya jalanin ini ya bagus. Kalau yang kemarin corona sangat sepi sekali. Tapi tetap. Tetap buka tetap Bu. Oke. Sepinya tapi masih ada ya pengunjung yang datang? Nggak ada, cuman 1 orang 2 orang. Tuh kan bahkan dia nggak mampir, cuman lewat aja. Pas ketika masa PSBB Iya. kemarin ya? Oke. Sekarang udah mulai Alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar lah ibaratnya nggak sepenuhnya 1 2 3 dia tetap berjalan. Baik. Ini bukanya 24 jam? Iya, atau 24 jam. 24 jam. Oke, berarti gantian jam. Gantian. Nggak bapaknya saya. Gitu. Memang penghasilannya mata pencahariannya memang di sini. Iya. Oke, Iya. fokus ke sini ya. Iya. Bu, ya. Oke, tanggapannya dengan sudah adanya jalan tol Palembang Lampung ini gimana? Ya alhamdulillah sekarang udah berjalan. Ibaratnya ini buat masa depan saya. Hanya inilah saya penghasilan di sini gitu. Jadi bersyukur ya Bu ya. Alhamdulillah saya bersyukur sama sekali gitu loh. Harapannya gimana Bu? Harapan saya mudah-mudahan maju selamanya, tetap jalan selamanya. Keberadaan ruas tol Terbangi Besar Pematang Panggang Kayu Agung atau TERPK ini betul-betul dirasakan cukup memangkas jarak tempuh Palembang Lampung ataupun sebaliknya. Menjadi hanya 3 jam saja dari sebelumnya 10 jam. Namun disayangkan, di beberapa titik ruas tol masih ditemui jalan yang rusak. Menurut Branch Manager Hutama Karya untuk ruas tol Bakahuni Terbangi Besar, Hanung Hanindito, sering rusaknya kondisi jalan tol ruas TERPK ini karena sering dilalui oleh kendaraan over kapasitas. Juga dipengaruhi faktor kondisi geografis Sumatera Selatan
yang sebagian besar adalah kawasan rawa yang memiliki tekstur tanah lebih gembur dibandingkan dengan ruas-ruas tol lainnya, sehingga butuh konsentrasi lebih untuk pengerjaan pembangunan ruas tol. Jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar ini dari KM 0 Pelabuhan Bakauheni sampai dengan Terbanggi itu sudah beroperasi dari bulan Maret 2019, Bu. Nah, sepanjang 140 km ini rencananya itu akan ada 12 titik rest area nantinya. Di mana sekarang ini yang sudah beroperasi secara terbatas. Kebetulan kan sekarang sedang dari bulan Maret ada pandemi Covid ya, dari Maret sampai dengan sekarang, sehingga 6 rest area yang kita buka untuk beroperasi ini masih beroperasi terbatas, hanya melayani SPBU, tempat parkir, kamar mandi, dan tempat istirahat saja. Nah, selanjutnya masih ada 6 titik rest area lagi yang sedang kami siapkan. Posisi hari ini kami sedang melakukan serah terima dari proyek ke kami divisi operasi untuk bisa kami buka pelayanannya. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi untuk kondisi jalan kami juga ada namanya SPM, Bu, standar pelayanan minimal. Jadi seluruh kondisi jalan ini kami pastikan akan diperbaiki dalam waktu seharusnya 2 kali 24 jam. Jadi laporan-laporan tersebut sudah masuk dan kami sudah sampaikan juga ke berwenang untuk segera kita perbaiki. Jadi kami pastikan jalan tersebut dalam waktu 2 hari lagi pasti selesai, Bu. Trans Sumatera ini yang di bawah Utama Karya itu sudah ada 5 ruas itu yang beroperasi. Dari ruas pertama itu dari Bakau sampai Terbanggi Besar, kemudian ruas kedua dari Terbanggi Besar sampai dengan Kayu Agung, yang ketiga itu di Palembang Indralaya, Bu, yang keempat Medan Binjai, ada 6 maaf, yang kelima ini akan beroperasi itu di Aceh, dan yang keenam di Pekanbaru Dumai, itu yang akan beroperasi. Itu baru akan ya? Iya, mungkin bulan ini akan diresmikan oleh Presiden. Kalau total keseluruhannya sebenarnya ada berapa ruas, Pak? Kalau ruasnya saya nggak hafal, tapi yang jelas kami itu ada 2.700 km dari titik 0 di Bakau sampai dengan di Aceh. Seperti itu. 2.700 km. Sebenarnya itu tadi kami ada SPM, ya, standar pelayanan minimal yang harus kami patuhi. Cuman yang jelas sekarang adalah dari pengguna jalan, Bu. Pengguna jalan mungkin karena ini tol yang pertama di Sumatera masih banyak yang harus kami sosialisasikan. Utamanya adalah satu, keselamatan. Makanya kami ada di Utama Karya kampanye setuju selamat sampai tujuan, untuk menekan angka kecelakaan akibat dari mungkin euforia ya pengguna jalan yang tadinya melewati jalan nasional sekarang harus lewat jalan tol. Terus yang kedua mengenai penggunaan uang elektronik. Ya. Ini mungkin belum terbiasa di sini sehingga kami juga harus membantu mensosialisasikan itu kepada pengguna jalannya. Mungkin itu aja, Bu, kalau dari kami. Baik ya, kalau dari sisi pembangunan itu tadi mungkin dari wilayah antara Terbanggi Besar sampai dengan Kayu Agung itu kan sebagian besar rawa-rawa, sehingga tingkat kesulitan konstruksinya lebih tinggi daripada Bakau sampai dengan Terbanggi. Ini seperti itu, Bu. Keberadaan ruas tol terpeka ini cukup dirasakan efektif oleh sebagian besar masyarakat. Termasuk kami, terbukti perjalanan yang dirasakan cukup efisien, efektif, ekonomis, dan tentunya lebih menyenangkan.
dengan semakin bertambahnya ruas jalan tol Trans Sumatera yang diresmikan. Maka mobilitas orang, barang, logistik, dan jasa akan semakin baik. Dan akan berpengaruh pada peningkatan indeks daya saing bangsa. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di gerbang tol Kota Baru, Bandar Lampung. Setelah sekitar 3 jam menempuh perjalanan dari Palembang, melewati ruas jalan tol Terbangi Besar Pematang Panggang Kayu Agung sepanjang 189 km. Dan tentunya waktu atau jarak tempuh yang dilalui cukup efektif dan efisien dan sangat memangkas biaya akomodasi yang dibutuhkan selama perjalanan. Dan pemirsa, tentunya kita harapkan keberadaan tol ini akan menjadi pendongkrak segala sektor, terutama sektor ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. Demikianlah ini Sriwijaya, saya Arya Kansori beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.